Selamat datang di Mata Infotainment, kabar Leslar terbaru hari ini. Simak sampai habis dan mari di-subscribe dulu ya. Oke, inilah beritanya. Lima praktisi hukum sorot tajam kasus dugaan pelanggaran hak cipta Lesti Kejora. Kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang dilayangkan pencipta lagu Yoni Dores terhadap penyanyi dangdut Lesti Kejora terus menuai sorotan tajam publik. Ya, usai Yoni Dores menjerat Lesti Kejora ke ranah hukum, pro dan kontra publik pun turut mewarnai jagat media maya. Spekulasi-spekulasi liar pun turut bermunculan, hingga banyak yang berdebat pendapat. Dan untuk memberikan pencerahan hukum atas pro dan kontra tersebut, dalam kesempatan ini, sederet praktisi hukum akan memberikan pandangannya secara tajam terkait kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang dilayangkan Yoni Dores terhadap Lesti Kejora. Dan untuk mengetahui pandangan-pandangan dari praktisi hukum tersebut, maka inilah 5 praktisi hukum sorot tajam kasus dugaan pelanggaran hak cipta Lesti Kejora versi Cumi Top V. Sementara, Yoni Dores dihujat usai laporkan Lesti Kejora, kuasa hukum, tak masalah. Ini masalah harga diri. Pencipta lagu Yoni Dores dituding cari panggung, setelah melaporkan pedangdut Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya, terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora karena tak terima namanya tidak ditulis, saat Lesti menyanyikan ulang lagunya di YouTube. Ilham Suwardi, kuasa hukum Yoni Dores menyampaikan kalau kliennya tak masalah dituding cari panggung, karena Yoni hanya ingin mencari tahu alasan Lesti tidak memasukkan namanya saat menyanyikan lagu Yoni di YouTube. Dia, Yoni, udah senior banget, apalagi panggungnya. Kalau lagunya sudah populer duluan, sempat dipopulerkan Iis Dahlia, kata Ilham Suwardi di Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan. Yoni juga menjadi bulan-bulanan warganet. Ia kerap menerima komentar negatif di media sosial setelah melaporkan Lesti ke polisi. Oh, itu jadi konsekuensi. Tetapi laporan ini mau enggak mau berjalan, jadi pasti sampai ujung juga, ucapnya. Selain dituduh cari panggung hingga dihujat, Yoni juga diboikot oleh televisi. Kabarnya salah satu televisi di Indonesia tidak akan memakai lagu Yoni selamanya. Kalau tanggapan dari Pak Yoni bilang itu enggak ada masalah buat dia. Dia berkata, saya udah 70 tahun ini. Enggak ada masalah, ada hak asasi, hak harga diri, seperti itu, jelasnya. Ilham menyebut kesehatan Yoni Dores sempat terganggu, karena harus menghadapi komentar negatif banyak orang, baik di media sosial atau secara langsung usai melaporkan Lesti Kejora. Lumayan terganggulah sesuai dengan umur tingkat stresnya. Kalau dibilang stres, dia berusaha tidak mau stres, tapi tidak bisa juga, ujar Ilham Suwardi. Sementara, tanpa Yoni Dores, pelapor Lesti Kejora jalani pemeriksaan. Pelapor penyanyi dangdut Lesti Kejora, Ilham Suwardi menjalani pemeriksaan pemanggilan pertama kasus dugaan pelanggaran hak cipta di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Ilham Suwardi merupakan kuasa hukum Yoni Dores. Ilham tidak ditemani oleh Yoni Dores yang merupakan saksi pelapor. Kedatangan kami ke Krimsus Polda Metro Jaya adalah untuk pemanggilan pertama pelapor atas pelanggaran UU Hak Cipta terhadap saudari Lesti, kata Ilham saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu. Ilham juga menjelaskan ketidakhadiran Yoni Dores dalam pemanggilan ini. Menurutnya, Yoni baru akan hadir saat pemeriksaan saksi. Ilham memastikan Yoni akan membawa bukti tambahan jika diperlukan. Hari ini enggak ada Yoni Dores, mungkin nanti pemeriksaan Om Yoni sendiri. Iya, nanti bukti tambahan diserahkan Yoni sendiri, tutur Ilham. Adapun Yoni Dores resmi melaporkan Lesti Kejora atas dugaan pelanggaran hak cipta, yang diwakili oleh Ilham Suwardi. Lesti dituding telah melakukan cover dan mengunggah lagu-lagu ciptaan Yoni Dores ke berbagai platform digital seperti YouTube. Masalah ini sejatinya telah berlangsung hampir 5 tahun, dimulai sejak 2018. Sebelumnya, pihak Lesti Kejora telah angkat bicara terkait laporan Yoni Dores terhadapnya mengenai dugaan pelanggaran hak cipta.
Melalui kuasa hukumnya, Sadra Seskoadi, Lesti menyatakan bahwa dirinya mengetahui adanya laporan hukum tersebut dari media massa. Bahwa kami menghormati keputusan Saudara Yoni Dores melaporkan Saudari Lesti Kejora kepada Kepolisian Republik Indonesia dikarenakan merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia, tulis Sadra. Dengan asas praduga tidak bersalah, pihak Lesti masih menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berjalan dan juga masih mempelajari apa yang menjadi dasar pelaporan oleh Yoni Dores. Komentar Judika soal Lesti Kejora dipolisikan Yoni Dores. Musisi Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Dalam laporannya, Lesti Kejora disebut mengcover lagu-lagu ciptaan Yoni Dores dan mengunggahnya ke YouTube tanpa izin sejak 2018. Yoni Dores awalnya melakukan panggilan somasi terhadap Lesti. Tak kunjung mendapatkan tanggapan dari Lesti, pihak Yoni Dores lantas membuat laporan polisi. Ayah bongkar kondisi terkini Lesti Kejora usai terancam penjara 4 tahun. Kasus ini kemudian mendapatkan sorotan dari musisi lain, termasuk Judika. Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu menilai kasus yang menimpa Lesti adalah imbas dari sistem dan aturan yang tidak jelas. Sebenarnya agak berbeda ya kasusnya Agnes Mo dengan Lesti, tapi ini yang kita bilang ekosistem musik sedang tidak baik-baik saja karena aturannya nggak jelas, informasinya ke masyarakat, ke pencipta lagu, sedang tidak jelas, kata Judika. Judika kemudian menilai kasus Lesti berkaitan dengan mekanisme izin cover di media sosial. Menurut Judika, banyak masyarakat yang belum tahu peraturan tersebut, sehingga perlu diinformasikan secara luas dan merata ke publik. Mekanikal ini kan secara misalnya izin cover di YouTube. Nah, ini kan kita banyak juga yang belum disampaikan ke masyarakat, ujarnya. Lesti ini aku nggak tahu ya jelasnya dia cover di YouTube-nya kah? Atau orang lain yang upload lagu yang dinyanyikan Lesti milik orang lain. Kalau orang lain yang upload itu kan sebenarnya nggak salah dia, Lesti, lanjutnya. Judika berharap musisi di Indonesia bisa bersama-sama mencari jalan keluar terkait sistem pembayaran hak cipta yang adil untuk semua pihak. Sekali lagi, ini pelajaran buat sistem di Indonesia ini supaya semuanya, apalagi sesama musisi saling berdiskusi saja seperti apa maunya, jangan main somasi, main isu-isu kan sebenarnya kurang baik untuk keberlanjutan lagu-lagu dan ke penyanyinya, pungkasnya. Sementara, kalau saya bilang dulu tadi, satu sisi si Lesti itu belum tentu mendapatkan apapun dari lagu itu. Merinding, Rhoma Irama ungkap 5 alasan Lesti tidak bersalah. Rizky Bilar makin tenang. Jakarta, situasi yang menimpa Lesti Kejora terus menuai perhatian publik. Namun kali ini muncul suara yang membuat suasana berbalik arah. Sosok legendaris, Rhoma Irama, akhirnya angkat bicara. Sang Raja Dangdut yang telah menjadi panutan lintas generasi ini, menyampaikan dukungan penuh terhadap Lesti Kejora. Dalam pernyataan eksklusif yang disampaikan melalui kanal media nasional, Rhoma Irama menegaskan bahwa ia percaya Lesti tidak bersalah dalam konflik yang menyeret nama Yoni Dores dan asistennya, Pepi. Sosok Lesti, menurutnya, tidak hanya pantas dibela, tetapi juga layak dihormati karena telah menunjukkan sikap yang tegar, sabar, dan tidak terpancing emosi. Bagaimana ulasannya? Inilah news update kali ini. Tidak hanya itu, Rhoma menyampaikan 5 alasan utama kenapa ia yakin Lesti tidak bersalah. Dan melalui alasan-alasan itu pula, Rizky Bilar disebut kini merasa lebih tenang, karena tahu perjuangan mereka tak lagi sendirian. Berikut 5 alasan yang diungkap oleh Rhoma Irama, hingga membuat publik merinding. Karena begitu kuatnya pembelaan dari seorang legenda hidup terhadap Lesti Kejora. 1. Lesti adalah sosok perempuan yang menjaga martabat. Dalam penjelasannya, Rhoma menyebut bahwa Lesti merupakan figur perempuan yang menjaga adab dan martabatnya. Sejak awal tahun, Lesti adalah sosok perempuan yang menjaga adab dan martabat. Sejak awal kemunculannya, Lesti tak pernah terlibat skandal murahan, tidak mengejar kontroversi,
dan selalu tampil dalam batas kesopanan. Saya perhatikan dari dulu, Lesti itu punya prinsip. Dia menjaga penampilan, tutur kata, dan tidak pernah bicara kasar. Kalau dia disalahkan sekarang, kita harus pertanyakan dulu siapa yang bicara, dan apa motifnya, ujar Roma. Roma bahkan menegaskan bahwa Lesti adalah contoh nyata, bahwa kesuksesan tidak harus mengorbankan etika. Maka